Laras, kan Laras ini terkenal sebagai seorang aktris pemain film horor. Horor ya. Iya, pernah main film Kalung Jalangkung pernah. Terus juga apalagi Tumbal Jalangkung pernah. Pernah pacaran sama yang main Jalangkung. Iya, terus juga nah tapi ini sekarang kita ada nih ada juga yang bukan ternyata ada saingan juga. Dia bukan dari pemain film horor, tapi gitu. dia dari politisi. Jadi dia adalah tersangka Wisma Atlet, yaitu Bapak Nasarudin. Jadi katanya beliau itu berani untuk sumpah pocong yang mengatakan bahwa yang membuktikan kebenarannya, untuk membuktikan kebenaran omongannya, katanya bahwa yang mengabarkan tentang pencekalannya adalah Anas Urbaningrum. Nah kalau menurut Laras nih dengan keberanian seorang politisi untuk ngomong sumpah pocong di pengadilan di pengadilan pengadilan tinggi negara itu seperti apa? Sebenarnya terserah sih ya, kadang-kadang kepercayaan orang masing-masing. Yang penting jangan sampai NATO aja. Apa tuh? No action talk only. Langsung ditindak gitu, harus benar-benar mungkin pemerintah juga memberikan hukuman yang setimpal untuk dia. Jadi benar-benar bisa move on ke masalah berikutnya. Jadi kan Indonesia banyak masalah, nggak cuma masalah koruptor doang kan soalnya. Jangan nanti mentok-mentok di situ lagi, Situ lagi nggak selesai. Betul. Begini. Masalah sumpah pocong tadi kan. Iya. Ini kembali ke tahun 1928. Oh my God. Guru sejarah ya dia. Jangan tidur. Oh iya. 1928. 1928 itu pemuda di seluruh Indonesia berkumpul dalam suatu acara namanya Sumpah Pocong. Sumpah Pemuda. Pemuda. Kamu harus melihat, tahun 28 mereka memang semua pemuda. Sekarang buktinya mereka apa coba? Pocong. Nah, Iya. ya kan? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, oh iya. Gua ngerti yang ini gua. Kan nggak ngajak ngomong pocongnya ini. Iya. Oke, kalau Raditya Dika. Mantan yang bikin susah move on itu Si mantan mulu ih. kayak dihantui. Karena kadang-kadang di tempat yang sepi dan gelap, kita lagi sendirian, suka kerasa kehadirannya. Oke, Laras. Ini lu kan sebagai perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia kan harus move on, nggak boleh mikirin yang masa lalu, tapi juga harus melihat masa depan yang lebih cerah. Ya. Dan ini ada kabar dari Komnas Perempuan, katanya kasus kekerasan perempuan itu sekarang sudah menurun, bukan kualitas dan kuantitasnya, tapi justru umur si korban. Jadi kalau dulu si korbannya adalah umur 25 sampai dengan 40 tahun dan terjadi di dalam rumah tangga. Kalau sekarang ini sudah menurun. Jadi umurnya yang menjadi korban itu adalah antara umur 13 sampai dengan 18 tahun dan terjadi di dalam hubungan berpacaran. Waduh. Gitu. Ngomong-ngomong soal masa lalu, masa depan, masa kini, emang kita masa lalu mesti move on ya. Iya. Masa kini juga harus bertindak lebih jauh. Iya. Nah, yang sebelah saya ini masalahnya saya bingung. Karena dia bukan masa lalu, masa kini, tapi dia jadi sumber masalah sama saya. Jadi kalau misalkan ada penurunan umur, aku rasa sih mungkin karena pengaruh dari teknologi juga, Iya. film-film, terinspirasi mungkin seperti itu. Tapi ya untuk mengatasinya ya mungkin harus benar-benar ini ya kali ya. Kalau perempuan biasanya harus apa? Harus bela diri kayaknya. Belajar bela diri. Belajar bela diri, benar. Jadi untuk bisa jaga-jaga kalau tiba-tiba ada masalah-masalah seperti ini diatasi langsung. Nah seperti ini dia seperti ngomong kayak di sini ada anjing Makanya galak. kamu salah sendiri minta Masalah pindah seperti situ. ini di sini bukan ke sini, sini. Sini Gi, jelaskan sini. Sini bukan ke sini. Oh, oke coba. Lu bisa kasih contoh, Praktekin. ajarin Sama dong. dia ya, gua ajarin dia jurus-jurus bela Ajarin diri untuk gue, bela oke? diri. Oke, Jiu-jitsu. tepuk tangan dulu dong. Bela diri ya. Let's go baby, let's go baby. Coba gimana? Lagunya Kamu kenapa belajar serem nih? nonjok ya, nonjok. Boleh nonjok Nggak nih? nonjok beneran aja nggak Iya. apa-apa. Oke. Perlu sepatu nggak? Lempar aja. Oh iya benar. Kamu tau nggak itu jurus namanya apa? Apa? Jurus apa itu? Jurus I hurt you. Ada jurus lainnya lagi ada. Ada dong. Jurus lainnya lagi. Oh, kamu nonjok kayak gitu lagi. Nonjok lagi nih. Itu apa? Itu jurus apa? Itu jurus you know me so well. Waduh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Tapi gini Laras, kita nanya lagi sama Laras nih. Laras kan pasti pernah ngerasain namanya sakit hati. Oh, pernah. Pernah ngerasain jatuh cinta, pernah ngerasain sakit hati. Nah, sekarang bisa kasih tips untuk galawers supaya bisa move on gitu. Apa ya kalau supaya move on dari sakit hati, ngelihat sisi positifnya. Kadang-kadang kan kita suka lupa tuh
selama pacaran pasti kan ada sisi negatif yang kita nggak suka dari dia. Nah dengan kita move on udah putus sama dia berarti kan kita udah mengurangi nih. Hal-hal yang betein dari dia tuh udah nggak ada. Kita mencari sesuatu yang baru lagi nih sebagai pelengkap kita yang baru gitu. Oke, Raditya Dika nih biasanya cara untuk ngelupain karena sekarang udah punya pacar baru kan? Wih, Ih gila. cowok lagi. Yang penting adalah kita menemukan orang yang tepat. Iya. Karena kadang-kadang kita bukannya tidak available, tapi belum menemukan orang yang tepat. Begitu namanya orang yang tepat, lo bisa move on. Gue ngomong gini karena pacar gue mungkin nonton. Oke. Jadi sebenarnya gini, move on dari masalah putus cinta kan. Iya. Itu kuncinya sebenarnya di mikir. Pikiran ya. Pikiran. Jadi kalau perempuan sekarang begini, kenapa perempuan kita sekarang lebih pengen terlihat cantik dan seksi daripada pintar dan berisi? Jangan salahkan perempuan. Karena sebenarnya itu terjadi karena banyak pria dan sebagian besar pria itu nggak pernah mikir. Mungkin karena mikir susah. Lu nggak usah. Lu nggak usah. Karena lu nggak ada pikiran. Nah, Lu aman. hanya Nah untuk karena lu nggak ada pikiran. pikiran, nggak mungkin gua kan gua udah nanya Laras, gua udah nanya. Lu nggak ada pikiran, gua nggak mungkin nanya sama lu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Biang Galau dan juga bintang tamu kita. Tadi kalau Laras bilang salah satu caranya adalah melupakan. Ya, harus dilupakan mantannya, harus bisa move on. Nah, melupakanmu adalah pekerjaan terberat. Aku menyerah, hanya kuasa Tuhan yang bisa menghapusmu dari hatiku. Aku ingin berpaling pada hati yang lain. Tak ingin mati di penjara cintamu. Aku rapuh tanpamu. Jadi kalau ingin move on supaya setiap hari tidak ngelihat kalau lewat depan rumah, ngadep rumahnya aja yang dia rubah. Jadi biar